Atau sekalipun itu mayit punya karomah, mandi sendiri. Andai kata mandi sendiri, nah, tenang, saya metok di mandiannya, awas yo, saya rek maut yo, tapi ulah dimandikan. Tuh deh, saya bisa mandi serangan. Iya, ayo jalan masuk maut. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, dah. Wasurito laha, wasurito disyaratkan laha untuk menyolatkan alal mayyiti ma'asurutis iri sholawati beserta syarat-syarat yang lainnya. Apa taqaddumu tuhrihi, terlebih dahulu sucinya itu mayit, bimain dengan air, paturobin lalu tanah. Pain wakoa jika berada itu mayit bihufrotin dalam satu galian, au bahrin atau lautan. Wa ta'adzara sulit apa ikhrajuhu mengeluarkan mayit, wa tuhru memandikan mayit, lam yusalla maka tidak disolatkan siapa li mayit al mu'tamad. Wa alla yuqaddamal musalli yuqaddima alitas mayit in kana jika terbukti itu mayit hadiron walau fi qabrin, walaupun di dalam kuburan. Amal mayitul ghaib, adapun mayit yang gaib, fala yadurru maka tidak berbahaya, fihi di dalam mayit, apa kaunuhu terbuktinya itu mayit wara al musalli di belakang orang yang sholat. Nah, wasurito, awas, disyaratkan untuk menyolatkan mayit itu si mayitnya terlebih dahulu harus sudah suci. Bagaimana caranya? Ya dimandikan dulu, jangan dulu langsung disolatkan terus dikapani. Mandian heula, dimandiin, dan ini baru disolati. Dimandiin, dikapani, lalu disolati. Bagaimana kalau mayitnya ini terperosok ke dalam jurang atau masuk, jadi ketika dia membetulkan sumur, gali sumur, meninggal dan tidak bisa diangkat karena memang di dalamnya ada gas beracun, ya kan? Sering kejadian kan, seorang penggali sumur, ternyata sumurnya itu mengandung gas, akhirnya dia meninggal dunia. Gak bisa, karena orang juga takut untuk menyelamatkannya. Oh, saya kalau itu mati konyol nanti. Apa itu? Ibu ancan kawin, nggak mau. Itu gimana? Nggak bisa. Udah, kalau sekiranya itu mayit tidak bisa diambil kembali, ya, sulit untuk dikeluarkan dari dalam sumur, sulit untuk dimandikan, lam yusol alaih, tidak perlu disolatkan, nggak boleh disolatkan. Ataupun ketika ada mayit tenggelam, kemudian tidak ditemukan lagi, sudah nggak ditemukan lagi, lam yusol alaihi, nggak perlu disolatkan. Kamari nyarolatkeun mayit di mana sih dah? Anu di mana tadi Pakis ya, di Pakis aya mayit, nyarolatkeun mayit. Ya ketika di Pakis, mana orang Pakis? Ya dia, mana dia? Nggak ada. Itu kan di Pakis ketika pesawat itu pesawat terbang itu, ya kan, apa sih, Merpati apa Tersipati beberapa 2019 ya, itu enggak, itu kan kapalnya katanya meledak di lautan, kemudian apa, kemudian korbannya itu tidak ada satupun yang ketemu. Ayo disarolatkan. Ingat nih, jadi kalau itu mayit tenggelam di lautan, kemudian tidak bisa lagi diangkat, dalam yusol alai, tidak perlu disolatkan. Karena syaratnya mau menyolatkan mayit itu harus dimandikan terlebih dahulu. Ya kan sudah tenggelam, nggak usah dimandikan, nggak bisa, kan sudah dijelaskan kemarin. Ya, walaupun itu mayit disaksikan oleh kita semua, dimandikan oleh malaikat, dawali teh dimandikan malaikat, tetap harus dimandikan ku kita.
Atau sekalipun itu mayit punya karomah mandi sendiri. Andai kata mandi sendiri, nah, tenang, saya metuk di mandiannya, awas yo, saya rek maut yo, tapi ulah dimandikan. Tuh deh, saya bisa mandi sorangan. Iya, ayo jelema maut mandi sorangan gitunya. Tapi tetap harus dimandikan oleh kita. Atau dia memelihara jin, kemudian dimandikan oleh jin, ya, dimandikan oleh malaikat. Tetap kita yang ditaklif untuk memandikan mayit tersebut. Sehingga kalau mayit itu tidak dimandikan, tenggelam di sumur, tenggelam di lautan, jangan disolati. Sholat gaib segala. Ayah we. Gus gitu nyolatkeun dana teh deui, marake sepatu deui. Aduh aing mah tambah. Lain nganggap bodoh lain. Mungkin nya kita batul muina pohon deui gitu tah. Ya, di pinggir pantai geus kitu teh make sepatu. Terus gitu udah make sepatu di atas pasir lagi salatna. Allahu Akbar, ngiblatna ka ditu. Ya. Nah, tos ya gitu. Syarat yang pertama ya. Jadi syarat menyolatkan mayit itu gimana? Mayitnya harus sudah suci. Artinya suci sudah dimandikan. Kalau belum dimandikan atau tidak bisa dimandikan, maka tidak wajib disolati. Yang kedua, wala yuqaddama. Awas, yang kedua, orang yang sholat jangan membelakangi mayit. Jadi mayitnya harus ada di depan apa? Di depan orang yang menyolati. In kana hadiron, kalau mayitnya memang ada di situ. Walaupun kita menyolatkan mayit di atas kuburan. Ya, gitu. Tapi beda, Gus Dur pernah nyolatkan mayitnya di tukang. Gus Dur kan orang yang kenal baik dengan siapapun. Kenal baik dengan orang yang non muslim sekalipun. Jadi pernah waktu di Ciganjur, si mayit ini non muslim, orang Chinese gitu ya, akrab dengan Gus Dur. Kemudian anaknya itu meminta, Gus tolong, ini kan bapak saya itu akrab sama Gus, terus gimana ya, saya pengen seperti orang muslim lah kalau meninggal dunia. Jadi apain? Ya itu disalati. Ya udah nggak apa-apa, bawa aja ke masjid ya. Nah, terus saya dibawa ke masjid. Nah, Gus Dur sholat teh. Nah, udah mayitnya kan simpen di belakang. Mayitnya ditindak di tukang didinya. Gus Dur jeung jamaah biasa. Gus gimana Gus ini? Udah sholat zuhur aja. Sholat zuhur, mayitnya ditindak di tukang. Sholat zuhur, Gus beres sudah bawa sana gitu. Loh Gus, biasanya kan sholat mayit itu orangnya mayitnya di depan. Kan beda, bapak ente keyakinannya beda dengan keyakinan saya. Oh iya ya, jadi gimana? Ya udah kuburin aja langsung. Jadi ngenahennya untuk wah ente non muslim disiasati, sok bawa ke masjid teu naon, udah lain najis ieu mayit mah teuneun di tukang. Gus Dur sholat 5 waktu zuhur. Disolatkeun eta mayit? Disolatkeun enggak? Henteu. Dalam mau disolatkeun sah henteu? Kalau disolatkeun sah enggak? Enggak sah. Kayak itu disolatkan itu sama. Ayo sholat mayit cenah. Aduh Gus pengen 4 kali itu yang baca takbir Allahu Akbar. Geus sok katana naon. Teuneun di tukang mayit. Urang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Da teu sah nyolatkeun mayitna oge. Jadi anggap teu disolatkeun gitu di ilmuwan. Ya, ide masuk ngeunaheun gitu nya. Tas ya.